Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di sebelah gua udah ada PC lagi nih. Tapi kali ini gua bukan jajan PC, melainkan gua nyari barang-barang yang ada di lemari gua aja. Abis itu gua satuin semuanya hingga menjadi PC yang satu ini. Beberapa barangnya, beberapa komponennya itu memang belum sempet gua bahas sama sekali. Salah satunya adalah AMD Radeon RX 6500 XT yang gua udah dapetin kartu grafis ini tuh mungkin sekitar 2 mingguan yang lalu lah. Jadi sebenarnya gua tuh berencana mau bikin PC ini tuh udah dari 2 mingguan yang lalu, cuma belum sempat dikerjain karena gue sempat COVID ya. Tapi bukan karena COVID terus gue jadi nggak bisa ngerjain apa-apa. Jadi ceritanya pas gue lagi COVID, gue kan kerjanya di sini ya, di rumah gue gitu, studionya di rumah gue. Karena gue harus karantina, jadi si Tio yang biasanya ngerakitin PC, yang biasanya ngetes-ngetes barang, itu justru jadinya dia yang libur, gue yang nggak libur. Jadi PC ini ketunda untuk perakitannya kayak gitu. Jadi gue ngerjain yang simple-simple dulu lah pas gue lagi sakit kemarin gitu, kayak setup show off. Abis itu beberapa reviewan laptop yang memang udah sempet dites gitu. Jadi cuma tinggal syuting doang kayak gitu-gitulah. Jadi memang agak tertunda sedikit lah untuk pembahasan si Radeon RX 6500 XT-nya. Karena gue bosen kayaknya dicolokin di testbed terus, akhirnya gue ubek-ubek lemari, nemu casing, nemu cooling, habis itu power supply yang wattnya juga nggak terlalu besar. Gue jadiin PC aja deh, siapa tahu kontennya bakalan jadi jauh lebih menarik dan mungkin bisa jadi referensi juga buat kalian. Meskipun ya kalau misalkan secara harga, gua rasa harganya nggak bakalan jadi yang ngepres budget banget ya untuk spesifikasi yang ada di sini, karena kayak motherboardnya itu seri yang gue pakai premium, abis itu juga NVMe SSD-nya yang gue pakai juga seri premium, karena memang basically ini adalah PC yang sebenarnya testbed yang biasa kalian lihat sehari-hari juga gitu, yang dimana ini menggunakan CPU AMD Ryzen 5 3600X. Abis itu motherboardnya menggunakan Asus ROG B550F Strix Gaming Wi-Fi. RAM-nya G-Skill Trident Z Royal 2x8GB DDR4 3600 CL14. SSD-nya Samsung 980 Pro 500GB. Casingnya menggunakan Gigabyte C200. Lalu ada T-Force GD240 Ren untuk water coolingnya. Untuk Radeon RX 6500 XT-nya di sini gue menggunakan dari Power Color ya, yaitu dengan seri fighternya. Casing ini pun sebenarnya udah ada lama banget di gua ya, mungkin dari tahun, gue lupa dari tahun 2019 atau dari tahun 2020 gitu. Intinya casing ini gua dapetin tuh dari AMD, hadiah dari AMD Ryzen Overclocking Turnamen pada saat itu, atau bisa juga disebut sebagai AMD Rock Tour. Jadi waktu itu dapat hadiah ini dari perlombaannya dan belum sempat gue pakai sama sekali, jadi ya gue pakai aja. Dan kalau untuk power supply-nya itu memang udah sempat gue pakai juga waktu itu untuk ngetes motherboard beberapa kali, untuk ngeriset BIOS, untuk flashback BIOS. Biasanya gue pakai motherboard ini. Dan gue rasa kayaknya untuk Radeon RX 6500 XT sendiri masih enak banget nih buat dibahas, karena banyak pro dan kontranya ya untuk si kartu grafis yang satu ini. Jadi untuk PC yang satu ini pembahasannya akan lebih fokus ke si RX 6500 XT. Saat perilisannya pertama kali, sambutan untuk 6500 XT ini bisa dibilang memang banyak pro dan kontranya. Gua akan mulai dari pro-nya dulu. Pro-nya ini adalah GPU generasi baru yang bisa didapetin dengan harga paling terjangkau saat ini meskipun tanpa bundling ya. Harganya cukup waras di pasaran dan udah dapetin GPU RDNA 2 versi 6 nanometer yang punya fitur seperti FSR, Infinity Cache hingga Ray Tracing. Iya, GPU ini udah punya Ray Accelerator dan menjadikan 6500 XT adalah GPU entry level yang memiliki hardware dedicated ini. Ini bisa menjadi jawaban khusus untuk para gamer yang pingin mainin game terbaru tapi budgetnya mau dipres ke komponen lain. Jadi kalau kita balik lagi ke PC ini, kalau misalkan kalian mau dijadiin referensi, mungkin patokannya itu dari chipset yang gue pakai, abis itu dari rating memori yang gue pakai. Jadi nggak perlu kalian nanti bener-bener fokus untuk nyamain komponennya semuanya, karena mungkin nanti budgetnya jadi terlalu berlebihan atau gimana. Kalian bisa pricing sendiri lah untuk budgetnya. Gue percaya kayaknya penonton-penonton gue udah pada pinter-pinter lah buat ngeracik PC. Yang bikin jadi kontra saat ini adalah absennya salah satu encoder pada GPU ini ya, sehingga sedikit meresahkan untuk beberapa editor profesional yang memerlukan GPU murah. Tapi perlu diingat, bukan berarti RX 6500 XT nggak bisa dipakai ngedit sama sekali.
Jadi bukan begitu konsepnya ya, mentang-mentang nggak ada, oh ini nggak ada hardware encodernya, terus jadinya nggak bisa ngedit sama sekali, nggak kayak begitu. Nanti gua bakalan nunjukin pas editing video itu kayak gimana. Lalu dukungan memori 4GB GDDR6 dengan PCIe Gen 4 x 4. Sebenarnya ini di tengah-tengah antara pro dan kontra ya. Pro-nya adalah dengan konfigurasi begini, tentu 6500 XT sulit kalau mau dipakai mining. Tapi emang jadinya akan ada limitasi dari segi bandwidth. Karena memorinya nggak besar, PCIe juga selevel NVMe SSD aja gitu, kali 4 doang, bukan kali 16 atau kali 8. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan motherboard dan juga CPU yang udah mendukung PCIe Gen 4 ya. Lagi-lagi gue bakalan ingetin, kalau PC ini mau dijadiin referensi, patokannya berarti ada di CPU dan juga chipsetnya. Jadi kalian bisa menggunakan chipset B550. B550 juga kan banyak tuh yang jauh lebih terjangkau ya kan. Abis itu menggunakan Ryzen 3000 series lah paling enggak, Ryzen 3100 mungkin, atau Ryzen 5 3600X seperti ini, atau 3600 polos. Kalau misalkan kalian masih bisa nemuin di pasaran, itu kalian masih bisa sikat buat ngepres-pres budget lah. Nah, yang ada di gua ini modelnya bukan reference ya untuk kartu grafisnya, karena kartu grafis yang model reference itu single fan. Tapi seri fighter dari Power Color ini udah dual fan meskipun ukurannya tetap nggak besar ya. Masih cocok lah kalau misalkan lo mau build mini ITX PC. Cuma output displaynya aja nih yang sedikit banget menurut gua ya, cuma ada 2 soalnya. Jadi kalau mau maksimalin untuk multi monitor ya mentoknya 2 monitor. Untungnya HDMI-nya ini versi 2.1 sih, jadi udah bisa dapat resolusi tinggi dan refresh rate tinggi juga. Kartu grafis ini cuma punya 1x6 pin PCIe konektor aja dengan rekomendasi power supply di angka 400 watt. Jadi buat kalian yang power supply-nya kecil-kecil, ini pilihan yang tepat menurut gua. Makanya gua pun pakai power supply sebatas 500 watt aja, kayaknya udah beres deh. Oke, lalu untuk sistem tes yang bakalan gua jalanin seperti apa? Di sini untuk tesnya semua untuk game itu gua jalanin di resolusi Full HD aja karena ini VRAM-nya memang juga ada di 4GB. Jadi sepertinya si Radeon RX 6500 XT memang targetnya tuh mengarah ke Full HD lah untuk game-game AAA atau mungkin untuk mengejar game-game e-sport juga. Lalu untuk tesnya gue menggunakan Windows 11 di sini dan untuk drivernya itu adalah versi Adrenalin 22.2.3. Oke, kita kayaknya mulai dari editing video dulu ya, karena di sini nih yang banyak masih salah kaprah tentang si Radeon RX 6500 XT. Banyak yang masih beranggapan dan masih menganggap kalau si Radeon RX 6500 XT ini nggak bisa dipakai ngedit sama sekali karena nggak ada hardware encodernya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, kalau playback editing dengan kualitas full sebenarnya masih lumayan oke. Ini RAW-nya 4K loh ya. Emang frame rate-nya seperti agak turun di bawah 24 fps. Mungkin agak-agak drop ke 22 atau 20. Kalau mau lancar pakai kualitas 1/2 lah atau setengah itu bakalan lancar banget. Tapi ini masih editable, misalkan mau edit sambil playback. Problem encoder ini ada pas ekspor sebenarnya, karena dengan GPU selevel ini harusnya proses ekspor itu bukan 3 menit untuk project yang durasinya 2 menit 29 detik seperti ini. Jadi kalau encodernya beres harusnya bisa di bawah itu ekspornya. Jadi gimana nih, apakah kalian udah mulai tertarik dengan si Radeon RX 6500 XT? Karena ternyata 6500 XT itu bisa aja dipakai untuk ngedit, tapi emang gak sekencang GPU di level sekelasnya yang memiliki hardware encoder. Kalau gue sih sampai sini jujur aja gue sih bakalan sikat-sikat aja, semisal editing gue tuh yang ringan-ringan lah, cuma cut to cut doang gitu. Jadinya kan rendernya juga atau ekspornya juga nggak nunggu terlalu lama kok gitu kalau misalkan nggak banyak visual effect di dalamnya. Karena ini GPU tuh secara performance lumayan, graphics score bisa 15.000 lebih. Harusnya dengan skor segini kalian bisa lah nikmatin game-game terbaru di resolusi Full HD. Kalau Time Spy skornya hampir 5.000 di sini. Gua rasa run variation aja sih. Mungkin kalau di rerun bisa 5.000 graphics skornya. Gua rasa targetnya 6500 XT emang buat Full HD. Untuk Port Royal, skornya di sini cuma 477. Jadi ray tracing di sini emang sekedar ada aja ya. Jangan ekspektasi ketinggian dengan GPU entry level. Oke, sekarang kita ke pengujian gamenya ya. Sekali lagi gue ingetin kalau pengujian game di sini resolusinya semuanya adalah Full HD. Kita masuk di game Death Stranding. Di sini gue menggunakan preset Very High ya. Untuk rata-rata FPS-nya udah bisa dapetin rata-rata 79 dengan 1% minimum FPS di 46. Jadi gue rasa ini udah cukup oke karena udah bisa mainin game yang kekinian di atas 60 FPS untuk game AAA dan settingnya juga bukan setting yang mentok kiri.
Lalu game selanjutnya adalah Far Cry 6. Gue menggunakan preset high di sini ya dengan DXR on, ada yang versi off juga. Rata-rata FPS yang gue dapetin di sini adalah 39 dan 1% minimum FPS-nya di 25. Rekomennya sih matiin ray tracing karena kalau DXR-nya off itu bisa dapetin 56 FPS. Di sini udah mulai mepet VRAM-nya, makanya susah untuk ngejar pakai preset ultra. Bisa kalian lihat kalau VRAM-nya itu memang benar-benar luber di atas 4 GB. Lalu selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Gue menggunakan preset Ultimate di sini dengan FSR Ultra Quality. Rata-rata FPS yang gue dapetin di sini udah bisa di atas 60 FPS ya, udah 65. 1% minimum FPS-nya itu ada di angka 46. Lalu Shadow of the Tomb Raider, gue di sini menggunakan preset medium aja dengan ray tracing medium. Kenapa? Lagi-lagi ya karena di sini VRAM-nya terbatas banget, jadi gue nggak bisa pakai highest apalagi ultra. Average FPS gue bisa dapetin di 51, sementara 1% minimum FPS-nya di 31. Rekomennya sih nggak menggunakan ray tracing kalau misalkan kalian ingin kejar 60 FPS. Lalu kalau misalkan kalian mau main game e-sport kayak Valorant, ini gue pakai presetnya preset kompetitif ya. Biasanya rata-rata kan pakainya low gitu. Rata-rata FPS udah bisa dapetin di 240 dan 1% minimum FPS-nya di 124. Suhu GPU-nya di sini untuk maksimum load-nya ada di angka 72 dengan idle 52. Di sini udah cukup adem sih lah untuk GPU kayak begini karena memang powernya nggak besar. Jadi kalau misalkan panas, gue rasa coolingnya ada yang salah lah kayak gitu ya. Nah, power GPU-nya sendiri maksimal ada di 85 watt. Ini harusnya kalau AMD mau buat versi low profile tanpa power pin di 75 watt harusnya masih bisa nih. Karena ini menurut gua adalah GPU yang efisien banget. Lalu bagaimana dengan harganya? Gua rasa kayaknya udah banyak yang tahu juga ya untuk harga dari Radeon RX 6500 XT ini segimana range harganya. Tapi gue bisa bilang kalau misalkan kalian dapetin harga AMD Radeon RX 6500 XT, mungkin dapat yang versi fighter ini yang dual fan kayak begini di 4 juta lebih dikit, sikat aja, ambil aja karena gua rasa itu adalah harga kartu grafis entry level generasi baru yang menurut gua masih paling worth it untuk dibeli saat ini. Kalau misalkan kalian rencananya mau upgrade, bukan mau beli satu PC, bukan untuk beli bundling-bundlingan, gua rasa itu masih oke. Tapi kalau misalkan ada yang jual 5 juta ke atas, kalian skip aja. Sejauh ini sih kalau gua ngecek marketplace, masih banyak ya yang jual di 4 juta lebih sedikit, 4 juta 50, 4 juta 100 gitu. Ya 4 juta 200 lah paling mahal. Ya jadi gua rasa segitu aja untuk pembahasan gua mengenai PC yang gua rakit dari barang-barang gua seadanya, hasil ngoprek-ngoprek lemari dan juga hasil barang-barang yang ada di testbed gua dirakit dan jadilah PC seperti ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah oke? Apakah 6500 XT itu oke? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.